Lagi live streaming? Enggak ya? Oke. Ya direkam saja. Tapi nanti enggak dikasih ya. Oke, mungkin sampai sekarang enggak pengalaman dikasih rekamannya itu. Oke, enggak apa-apa itu. Oke, saya terlambat datang karena macet sekali ya. Dari kalau KBP enggak macet, tapi dari gerbang tol bukan Padalarang itu Pastoru ya. Lalu ya, terus macet sampai mana ya? Itu yang Gunung Sate ya. Jadi saya jalan potong, jadi ke bawah kemudian lewat PIP ya seperti itu, PCT dan PIP seperti itu. Aduh, oke. 1 jam mungkin 20 menit, kira-kira begitu dari rumah saya. Biasanya 40 atau 50 menit saja, tapi tambah 30 menit. Oke, mungkin apa namanya, pengantarnya terlalu banyak. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan terima kasih kami ingin mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu yang dianugerahkan Tuhan. Tuhan pakailah hamba-Mu yang lemah dan belum suci Tuhan, tetapi Tuhan yang membuat saudara yang ada di sini memahami dan mengerti apa yang difirmankan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini Mesias adalah Mesias palsu versus Mesias benerannya. Ini bukannya benar-benar ada Mesias yang palsu dan Mesias benerannya. Bukan seperti itu, tapi anggapan dari manusia, anggapan dari orang-orang, ada yang menganggap ini Mesias, itu Mesias. Jadi bisa terjadi pertengkaran seperti perdebatan. Ada Mesias, ini adalah Mesias yang beneran. Bukan, ini Mesias yang beneran. Seperti itu. Jadi melalui bagian Alkitab ini kita bisa mengerti siapakah Mesias yang beneran itu. Pertemuan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kapan Yohanes Pembaptis baru pertama kali Yesus Kristus di manakah? Dan kapankah? Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang memberikan baptisan pertobatan di sungai, di padang gurun sambil menantikan Mesias. Ia menyadari bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikannya sebelum-sebelumnya. Menurut Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya untuk dibaptis di sungai Yordan. Ia menyaksikan Roh Kudus turun ke atas Yesus sendiri seperti burung merpati. Peristiwa ini menjadi momen konfirmasi bagi Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak domba Allah datang di hadapan kita seperti itu. Inilah juru selamat yang menghapus dosa dunia. Waktu Yesus Kristus datang kepadanya, Yohanes Pembaptis
di seberang Yordan, sungai Yordan. Waktu itu dia menyadari bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan sebelum-sebelumnya. Sejak saat itu Yohanes Pembaptis berseru kepada Yesus, lihatlah Allah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Namun saat membaptis Yesus, Yohanes Pembaptis tahu bahwa baptisan air ini memiliki makna konfirmasi akhir. Semua orang tahu bahwa dialah Mesias yang diutus Allah. Demikianlah Yohanes Pembaptis mengenali Yesus pada pertama kalinya sebagai Yesus sebagai Mesias dan memberitahukan fakta ini kepada seluruh bangsa. Setelah perjumpaan di antara Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus, sejak saat itu, Yohanes Pembaptis selalu berseru kepada orang-orang lain, sudah ada Mesias yang beneran, sudah ada Mesias datang kepada kita. Itu yang bernama Yesus Kristus. Yesus. Di sana ia mendengarkan kabar tentang pelayanan Yesus dan jatuh ke dalam konflik internal dan keraguan yang mendalam. Memang setelah perjumpaan dengan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis selalu sukacita di dalamnya. Selalu ada kegembiraannya di dalamnya. Karena sudah bertemu Mesias yang dinantikan Yohanes Pembaptis sendiri. Karena Yohanes Pembaptis sendiri mendengar pada waktu kecil, kamu harus mempersiapkan jalan Mesias. Pasti datang. Jadi kamu harus siap-siap jalan-jalannya untuk Mesias yang akan datang. Jadi dia selalu mendengar, selalu ingin bertemu. Baru bertemu di Sungai Yordan. Tetapi di dalam bagian Alkitab ini, mengapa dia meragukan Yesus Kristus ini apakah adalah Mesias? Apakah Yesus Kristus ini adalah Mesias beneran atau tidak? Dia harus mengecek. Mengapa terjadinya konflik internal dan keraguan yang mendalam bagi Yohanes Pembaptis? Tadi sudah dibacakan Lukas pasal 7 ayat 19 sampai ayat 20. Engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ini pertanyaan yang mengejekkan Yesus Kristus. Pertanyaan ini yang membuat Yohanes Pembaptis ragu-ragu percaya Yesus adalah Mesias. Mengapa pertanyaan keraguan ini muncul dari dalam hati Yohanes Pembaptis? Meskipun Yohanes Pembaptis sudah mengenal Yesus sebagai Mesias waktu baru pertama kalinya di Sungai Yordan, tetapi dari penjara ia mengirimkan murid-muridnya untuk bertanya langsung kepada Yesus, mengapa
demikian. Kita harus bertanya-tanya kepada hati kita. Kenapa Yohanes Pembaptis langsung dalam keraguan seperti ini? Pertama, karena gambaran Mesias yang diharapkan Yohanes Pembaptis berbeda dengan pelayanan Yesus yang sebenarnya. Yohanes Pembaptis mengharapkan seorang pemimpin militer yang kuat dan yang akan memberikan baptisan Roh Kudus dan api, menghakimi kejahatan dan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan dari Roma. Jadi di dalam pikiran Yohanes Pembaptis, gambaran Mesias adalah Mesias yang kuat dan secara militer membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma, kekaisaran Roma. Namun Yesus berjalan di jalan kasih dan belas kasihan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati tadi, anak muda itu yang ada di dalam usungan tetapi dia bangkit kembali dan bertemu dan duduk dan bertemu dan berbicara kepada ibunya. Seperti itu. Dan memberikan Injil, kabar baik kepada orang miskin dan orang janda. Orang-orang janda seperti itu. Gambaran ini jauh berbeda dari harapan Yohanes Pembaptis dan menimbulkan keraguan dalam dirinya. Jelas mengerti apa yang saya katakan? Kedua, dalam situasi putus asa di penjara, Yohanes Pembaptis dalam keraguan karena dia dipenjarai. Yohanes Pembaptis berasa misinya akan segera berakhir dan ingin mengkonfirmasikan kembali keyakinannya akan identitas Mesias Yesus. Kabar tentang pelayanan Yesus yang terdengar dari dalam penjaranya memberinya harapan, tetapi pada saat yang sama membingungkan. Coba kita lihat di bawah penjajahan Jepang, kalau di Indonesia selama 3 tahun. 3,5? Oh, 3,5, sorry ya. Yang tepat sekali ya. 3,5. Kalau di Korea 36 tahun. 36 tahun. Jadi itu nenek ya. Kakek itu istri kakeknya itu istilahnya apa itu? Ya? Nenek ya betul ya. Nenek saya masih hidup. Waktu masih hidup, saya sering mendengar apa yang terjadi di dalam pada saat penjajahan Jepang. Ya. Dan juga nenek saya bisa mengerti dan bisa berbicara dalam bahasa Jepang juga ya. Karena terpaksa harus belajar bahasa Jepangnya waktu itu. Banyak di bawah penjajahan Jepang, banyak berjuang kemerdekaan, berjuang dan mengorbankan darah mereka untuk meraih kemerdekaan. Karena itulah kemerdekaan akhirnya tercapai. Dari sudut pandang orang modern, pembebasan suatu bangsa dianggap wajar terjadi melalui perjuangan dan konflik
militer. Begitu kan? Jadi, kalau mau memerdekakan bangsa kita dari penjajahan suatu negara, kita harus berjuang. Bukan hanya gitu-gitu saja, tetapi dengan darah kita, dengan segala sesuatu, apapun yang dikorbankan dari kita. Oleh karena itu, bisa dimerdekakan. Tetapi Yohanes Pembaptis pun mengharapkan, betul sekali, Yohanes Pembaptis pun mengharapkan pemimpin militer dalam pemikiran seperti itu. Waktu penjajahan Kekaisaran Romawi, Yohanes Pembaptis dan bangsa-bangsa Israel juga berpikir harus ada darahnya, harus ada militer. Kemerdekaan secara militer seperti ini. Tetapi peristiwa di mana Yesus membangkitkan anak tunggal seorang janda di Nain merupakan mukjizat yang sangat besar pada saat itu. Membangkitkan orang mati adalah bukti yang pasti akan kekuasaan Mesias. Kuasa Mesias. Meskipun demikian, Yohanes Pembaptis tidak melepaskan keraguannya. Hal ini bukan sekedar soal ada tidaknya mukjizat, melainkan karena pergumulan mendalam tentang arah dan sifat pelayanan Mesias. Jika dia adalah Mesias, seharusnya ada rencana dan pelaksanaan untuk mengumpulkan tentara, orang-orang yang mau ikut tentara, dan senjata api. Waktu itu kalau tidak ada senjata api, ya begitu kan? Jadi harus ada tongkatnya. Di ujung harus ada yang tajam. Ditajamkan. Harus mempersiapkan tentara-tentaranya dan juga senjatanya. Namun pelayanan utama Yesus Kristus adalah memberikan pesan kabar baik kepada orang lain dan keselamatan. Dalam hal inilah Yohanes Pembaptis merasa bingung dan keraguan. Saudara sekalian, bagaimana berpikir tentang siapakah Mesias itu? Sifat dan pelayanan Mesias yang sejatinya apa? Pertanyaan terpenting bukanlah siapakah Mesias, melainkan sifat dan pelayanan seperti apakah yang dimiliki Mesias yang sejati. Bagi Yohanes Pembaptis dan bangsa Israel, nama Mesias itu selalu diteruskan, disampaikan kepada keturunan-keturunan bangsa Israel. Bagi bangsa Israel harus ada, pasti ada Mesias untuk bangsa Israel. Jangan ragu-ragu, selalu ada. Jadi, ayo anak-anak harus ingat kita akan dibebaskan seperti itu. Bagi Yohanes Pembaptis juga seperti itu. Selalu dipelajari ada Mesias dan membebaskan bangsa Israel seperti itu. Tetapi tidak diberitahukan sifat dan pelayanan seperti apakah yang dimiliki Mesias yang sejati.
Mesias yang diharapkan Yohanes Pembaptis adalah seorang pemimpin militer yang kuat dan akan memimpin tentara dan membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Namun Yesus yang diutus Allah adalah Mesias yang menderita dan menyelamatkan umat manusia melalui penderitaan dan kematiannya. Mesias, Yesus Kristus sebagai Mesias nanti terbang tinggi. Sebelum terbang tinggi, diangkat ke surga, dia mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, mengalami kesiksaan di atas kayu salib dan terpaksa untuk mati di atas kayu salib. Pelayanan Yesus adalah pelayanan kasih dan belas kasihan. Menyembuhkan orang, tadi sudah dijelaskan, yang akhirnya memberikan kabar baik kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ada pertanyaan bagi saudara sekalian? Mesiasmu adalah Yesus Kristus. Betul enggak? Masih ragu-ragu seperti Yohanes Pembaptis? Yesus Kristus adalah Mesias? Betul? Percaya? Yakin? Pertanyaan tambahan, lanjut. Yesus Kristus yang seperti apa yang kamu inginkan? Apakah Mesias yang kamu inginkan adalah seperti, sudah tahu ini, jin lampu? Magic, ada lampunya, ya. Aladin lampu, kemudian nanti kosong, kemudian keluar ada seperti hantunya ya, jin. Lalu bisa memberikan 3 keinginan, begitu kan? Mengajukan 3 keinginan yang bisa dijawab oleh jin itu. Kalau saudara sekalian, 3 keinginan apa yang akan mengajukan kepada jin? Kalau sekarang di sini uangnya 3 miliar atau rumah-rumah yang seperti gede, besar sekali, atau jodoh yang cantik dan ganteng? Apakah Yesus Kristus adalah Mesias sejati yang menyelamatkan kita melalui penderitaan dan kasih-Nya? Pertanyaan dan keraguan Yohanes Pembaptis dapat juga terjadi dalam perjalanan iman kita juga. Yang penting adalah di tengah keraguan kita tetap memandang pelayanan dan hakikat Yesus Kristus secara mendalam dan percaya dan mengikutinya sebagai Mesias yang sejati. Yesus bukan hanya Mesias yang melakukan mujizat dan berkuasa, tetapi juga Mesias yang penuh kasih dan penuh pengorbanan untuk kita semua. Kita mungkin membutuhkan waktu untuk memahami jalan Yesus seperti hanya Yohanes Pembaptis, tetapi kita harus berpegang pada kebenarannya dan terus maju ke depan dalam keimanan. Selain itu, kita harus hidup sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan.
bukan nilai dan standar duniawi. Seperti Yohanes Pembaptis yang menolak pesta pora dunia dan hidup khusus dan kudus dan di padang gurun. Walaupun dia sangat mengecilkan, mengasingkan dirinya dari dunia untuk mempersiapkan jalan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis pun bagi dia terjadi keraguan. Apalagi kita juga waktu itu pasti akan terjadi keraguan. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Amin. Dan juga kita harus menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami selalu menantikan Mesias yang berkuasa secara ekonomi, secara kesehatan, di dalam kesehatan, dan juga di dalam pekerjaan, hanya seperti itu saja. Tetapi Tuhan telah memberitahukan dan mengajar bahwa Mesias yang sejati adalah penyelamat kita dan memberikan kabar baik kepada kami Tuhan. Oleh karena itu, kami boleh menjadi umat Allah yang bisa menjalani hidupnya di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.